Makanya kalau kita apa namanya? Kalau kita nanti berzikir, begitu kita langsung ingat Allah, zikir dalam hati aja, nggak perlu sampai Allah gitu ya kan? Zikir itu dalam hati. Nah, ada terasa, misalnya ada terasa panas, biarkan. Udah terasa panas tuh biarkan aja kan. Tiba-tiba ada terasa mual. Justru yang mual itulah berarti dia bergejolak. Bergejolak dia tuh nanti. Energi negatif tadi tuh yang nggak bagus ditolaknya dengan energi positif atau energi murni kita lah, atau cahaya Allah tadi itu ditolaknya keluar. Makanya terjadi muntah. Makanya terjadi muntah. Kenapa? Berarti kita sudah menzikirkan diri kita sendiri. Itu artinya kita meruqyahkan diri kita sendiri. Sedangkan orang yang meruqyah, orang yang baca Quran dan meruqyahkan kita, misalnya dengan gangguan-gangguan tadi, kan orang lain yang bacakan kita kan? Kenapa kita yang bisa muntah? Apalagi kita sendiri gitu loh. Apalagi kita sendiri. Sedangkan orang lain atau misalnya ustadz yang meruqyah membacakan Al-Quran, ya kan? Kita bisa mual, kita bisa muntah. Malah disiapkan lagi itu spesial itu. Plastik siapkan. Memang harus disiapkan plastik. Kan kenapa? Yang muntah tadi itu keluar. Kalau kita hilang. Ada yang muntah, ada yang hilang. Kebanyakan kayak kita lah, kayak kita gini, hilang. Kembali ke bismillah lagi dia. Asal mula jadilah. Gitu. Dia nggak langsung membentuk barang, dia nggak langsung membentuk apa elemen. Misalnya elemen itu apa? Muntah atau keluar ini, keluar itu. Kita nggak sampai ke situ. Nah, kita nggak sampai ke situ. Jadi hilang. Nah, walaupun dia ada tak, kalau muntahkan aja. Kalau enggak ya tahan dulu, biarkan aja nanti hilang sendiri. Paling-paling energinya panas. Di dalam perut tadi itu. Kadang kita gitu. Kadang lari, pasti lari. Suara lari ke sini, lari ke sini kan? Lari sini, lari sini. Lari ke justru belakang. itu sesuatu yang nggak tahan dan kepanasan dia di dalam, akhirnya imbasnya ke tubuh kita. Makanya kadang-kadang kita kena cahaya Allah tuh kita gini kan, melulukur kepanasan. Panas kayak terbakar. Sebenarnya badannya nggak terbakar. Yang itunya badan. Yang makhluknya itu yang terbakar di dalam. Yang halus itu. Makanya cepat-cepat dia keluar, daripada dia mati, daripada dia apa, dia keluar. Ada keluarnya melalui muntah, ada keluarnya melalui bentuk barang atau apa. Tinggal terserah Allah membuatnya seperti apa. Itu tadi Kak, jangan ditahan kalau dia mau misalnya mau muntahkan aja terus. Ya kalau kusarankan lebih baik kalau bisa makan dulu baru zikir, biar yang muntahnya itu ngikut sama isi dalamnya. Artinya ya habis muntah nanti makan lagi gitu loh. Masuk yang kotor itu keluar. Keluar dia keluar. Karena itu udah pengalaman saya waktu itu, sering kali ada yang muntah, ada yang enggak, ada yang keluar. Dia katanya dingin. Justru dingin, mau panas, mau macam mana, itu semuanya rasa. Itu semuanya. Makanya lari Bu. Mau ke tulang, mau ke jempol kaki pun sudah bisa. Mau berondok-berondok di balik kuping pun bisa dia. Maaf cakap, maaf nyamuk, balik baru kita pun hilang. Mau berondok dia. Ini kayaknya gelisah dia. Ya gelisah lah orang kita menceritakan Allah. Gelisah dia. Kakak ini kayaknya nggak senang ya, kayaknya mau pulang deh gitu. Udah tuh nanti mulai agak kepanasan. Gelisah Tadi pagi kalau aku perhatikan, ya kan, untung kakak ini ada kekuatannya itu. Sebenarnya dalam hati kecil malas mau kemari. Iya. Ya kan? Karena kenapa? Ada dorongan. Jangan. Tapi iya karena lemah itu tadi. Ada kekuatan energi tadi itu, aku kepingin sembuh. Padahal sebenarnya ada di antara itu, malas sekali aku. Iya, Bang pasti Rasa bilang gitu. Terus dia kemari katanya. Hah? Tadi abangnya bilang. Tadi kan karena dia ya berjalan tuh kayaknya dia. Langsung tiba-tiba lemah. Bang Diki itu yang suruh kemari, gue bilang. Itulah salah satunya supaya nggak jadi.
Supaya apa? Ada nanti halangan-halangan sengaja kadang jatuhlah, yang ini Lemas. lemas, akhirnya nggak bisa. Ada aja. Karena kenapa? Sebelum kemari biasanya ada gangguan. Iya, kayaknya lemas kali malas. Ya kita kan namanya Terkejut. ya, bukan ibaratnya karena nggak bisa jalan kan nggak mungkin kita paksakan apa. Makanya, Mungkin, ya. dari bukan itu. niat kita mau berubah nggak jadi berubah. Iya, Nah, sebenarnya itulah gangguan. Niat kita itulah gangguan niat tadi, kita Bang. tetap mau berubah lah gitu. Itulah gangguan tadi ya. Gangguan. Cuman kan jalurnya kan dilainkan Gawat. lagi. Apa abang itu nggak bisa kemari makanya aku bilang tadi gitu. Kalau memang kita sehat kan ya wajar aja kita yang mendatangi apa tadi kan. Ya kita makanya gue bilang kenapa Bang, takutnya nanti ya sampai ke sana sembuh di AKK ini ya kita sembuhkan, tapi kalau makhluk itu berada di tempat yang mana gitu nggak mungkin dia mau kemari. Dia Tapi- apa tadi itu ya lah pada kakinya lemah, berjalan payah dari Iya. mana disamping Mas apa Budi enggak tadi. ya gitu juga Ya awak. itu Awak yang pikir gitu. gangguannya itu tadi. Bisa apa enggak berjalan ya? Kayak mana? Makanya kalau kita apa yang kita niatkan biasanya orang-orang yang kepingin mau berobat yang ada hal-hal gaib gangguan itu perasaannya malas, yang kedua nanti ada aja halangan supaya jangan nggak jadi. Makanya kita harus kuatkan niatkan kita itu. Kalau mau sembuh kita niatkan dalam aku mau sembuh, kita mensugesti diri kita aku harus sembuh. Kalau harus sembuh, mau macam manapun hantaman daripada energi-energi negatif tadi itu tetap harus kita tantang. Kita halau, kita tantang terus. Mau kayak mana? Karena kenapa? Tidak ada kalau kita kembali kepada Allah tidak akan nggak sembuh, pasti sembuh. Itu aja. Iya, memang dia Walaupun sakit apapun, pasti sembuh. Iya, memang. Cuman perlu waktu. Iya. Mana mungkin bisa aja Allah membacakan Kayak balik kun tepuk payakun tangan aja. misalnya kan jadi maka jadilah, tapi Allah di sini nggak ada ilmu karena dalam proses ini Allah mengantarkan ilmu gitu. Allah tetap mengantarkan ilmu macam manapun daripada pasti Allah kata itulah perlu waktu dan kita di sini harus bersabar. Ya, sabar itu yang paling. Sabar inilah yang paling utama. Jadi proses demi proses yang Allah berikan tadi itu tetap kita tantang, tetap kita lalui, baru ada ilmunya. Bukan Allah nggak bisa menyembuhkan pada saat kita sembuh, nggak Allah nggak akan seperti itu. Pasti dia dikasihnya ilmu. Bisa aja begitu kita obati langsung sembuh. Kalau Allah sudah mengizinkan. Tapi kadang Allah mau mengasihkan ilmu, makanya dikasihnya waktu. Pelan-pelan. Bertahap pelan. Oh kalau aku berzikir kok mengarah kok perasaan aku seperti ini. Kok aku begini. Berarti di sini kan kita harus Suruhnya introspeksi diri. Iya. Suruhnya zikir ya. Introspeksi diri terus. Kembalikan. Itu tadi. Kalau aku berzikir macam mana perasaan aku? Kalau aku malam berzikir macam mana apaku gitu. Di sini berarti kita harus introspeksi diri. Ya. Kenapa gitu loh. Inilah terjadi. Jangan kadang-kadang ada orang putus asa. Nah, itu. Ada situ lah kenanya nih dosa. Diputus asa kenapa? Begitu kita mulai ingat kepada Allah, begitu kita mulai berzikir, begitu kita mulai pasrah kepada Allah, Mau juga lah sembuh. hantaman tadi, cobaan-cobaan tadi, diri kita sendiri yang nggak sanggup. Nggak sanggup kita menahan beban misalnya penyakit tadi kan begitu. Nah itulah kadang-kadang kita lalai di situ. Aduh kok sakit, akhirnya kita putus asa, kok nggak sembuh. Padahal Allah mau ngasih ilmu, Iya juga. Allah mau ngasih pelajaran di situ gitu. Baru naik tingkat nanti. Setiap kita belajar, dikasih ujiannya, begitulah kita lewat ujiannya, naik lagi tingkat. Begitu kita naik tingkat, kita dikasih lagi ujiannya, berhasil kita naik lagi tingkat. Jadi begitulah keimanan seseorang tadi itu. Makin tinggi ilmu, makin tinggi keimanan seseorang tuh, makin tinggi juga cobaan yang Allah berikan. Iya. Tapi ingat, makin tinggi kita di sini, makin kita mulia di mata Allah kalau kita bisa melaluinya ini. Sabar ya. Tetap Orang sabar kita dengan Allah. makanya Karena dari seperti Al-Quran itu. baca.
Sabar awak dekat dengan Allah. Makanya kita harus betul-betul kita sabar. Kalau kita betul sabar, berarti ilmu akan ada dihantarkan sama Allah. Seandainya nanti ibu ini kakak ini sembuh, ya kan? Kakak ini bisa untuk mengutarakan sama keluarga yang lain. Saya dulu begini. Saya lewati seperti ini jadi pengalaman. Itulah Mengajar dia. pengalaman, inilah guru yang sangat berharga sama kita ini. Ilmu yang sangat berharga. Disinilah Allah mengasih langsung sebenarnya. Jadi kita nggak tahu. Tapi pikir, kita nggak tahu. sayang sama Tuhan nih, kok nggak sembuhkan Kalau nggak sembuh, katanya Tuhan ini nggak sayang, kita berzikir makin Iya, berzikir betul lah, kok kadang. makin Apa sakit, kok nggak makin sakit gitu. Apa nggak bersaksi? Akhirnya kita itulah tadinya mau setan tadi itu, mau iblis tadi seperti ini. Kok kita makin berzikir, kok kita makin parah. Nah. Padahal tidak gitu loh. Allah mengantarkan ilmu. Pernah juga nak ibu ngapainnya pagi. Ibu apalah bacain lah yang nih ketemu buat hamba yang dapat lah juga. Ibu mau muntah ngapainnya? Entah sedang ngapain itu. Entah. Justru itu yang bagus ibu. Berarti dia membersihkan. Katanya kau mak muntah tuh baik rasa cabut Membersihkan. mak katanya. Iya, justru itulah makanya kita berzikir, ingat sama Allah, energi ilahi, energi nur tadi itu, ya, energi nur tadi itu udah mulai masuk ke dalam tubuh, akhirnya energi negatif tadi itu yang nggak bagus, yang dalam tubuh ini mulai keluar. Jadi kalau kita terus berzikir, akhirnya dibersihkan semua jiwa-jiwa kita, termasuk yang lagi di badan itu terus diapai, dikeluarkan sama energi yang murni. Iya, awak ada juga semangat kali nengoknya. Rasa udah bisa dikepajak dan kemangkan dalam kayaknya ini senang kalau beberapa hari ini gitu balik. Ada mana ya? Apakah itu lah mimpi yang diserang-serang itu. nampak berubah muka. Nah, itu tadi. Makanya Tapi itu lah mimpi itu lawan. justru itu kenapa dilawan? Karena ada sesuatu kekuatan Di dalam cahaya Allah tadi itu di dalam tubuh kakak, karena kakak sudah mengambil hukam itu, membuat lagi, dan kakak sudah mengamalkan itu. Sebenarnya itu tadi, kalau kita sudah belajar seperti ini, tetap Allah akan menghantarkan ilmu tadi itu. Nah, Tapi dia itulah keberat cobaan dia punya. sebenarnya beruntung kakak ini seperti ini. Ya. Kalau bagiku saya ini, Iyalah. kakak ini beruntung, salah satu orang yang terpilih oleh Allah. Iya, sebetulnya ya dalam apa itu kan dibilang aja. Jadi Allah akan menghantarkan satu ilmu untuk kakak. Kayalah, seandainya dengannya izin Allah nantinya, kakak ini bisa dengan pengalaman kakak yang Allah berikan tadi ini, ya kan? Kakak sendiri bisa untuk membantu keluarga. Jangan pikiri aku dicoba. Bisa untuk bantu keluarga, Semangat aja. bisa menyembuhkan Dia keluarga. semangat awak. Karena kenapa? Kakak udah bisa ngerasakan hawa tadi tuh. Mulai masuk dia, mulai datang dia. Ini panas datang ini nggak bagus. Nah ini begini, udah bisa ngerasakan dalam diri. Dan disinilah yang mau kita kaji itu adalah kaji rasa itu tadi, kaji rasa namanya. Manusia belum tentu bisa seperti ini Bu. Belum orang lain belum tahu bisa seperti itu. Mau hebatnya belajar kalau nggak ada izin Allah, nggak akan bisa dia ngerasakan di balik dalam diri manusia itu. Sementara kita harus wajib merasakan dalam diri kita sendiri. Ada apa? Rahasia apa? Rahasia inilah rasa. Sebenarnya. Jadi kakak ini terus dihantarkan pelajaran sebenarnya. Pelajaran oleh Allah. Cuman manusia itu kadang kita nggak sanggup, lalai. Karena kenapa? Dia merasakan dirinya sendiri. Bukan kesi Allah Bukan merasakan keberadaan Allah di balik dirinya. Dia merasakan dirinya sendiri, kekuatan dirinya sendiri. Kita merasa hebat, kita merasa kuat, sehingga Padahal lupa kekuatan bahwa Allah itu. kekuatan itu kekuatan dari Allah. Kalau kita udah merasakan kekuatan dari Allah, masa kita takut lagi Iya. sakit, mati. Nah, gitu loh. Sakit mati sama itu yang Memang betul itu memang. Karena kenapa?
Kalau kita merasakan takut kita dengan sesuatu, misalnya takut kita sakit, takut kita mati, berarti keakuan kita besar. Belum kena Allah ya. Ya. Iya betul. Itu dia. Pengalaman Jadi juga keakuan untuk kita tahu. kuat di Siapa situ. makan badan. Kalau keakuan kita kuat di sini, udah tidak ada lagi kekuatan kekuatan Allah Allah, di situ. nyaku udah di yang ada. Diriku yang kuat ketawa ya kan. Iya. Ibu gitu juga dulu, mau naik pesawat takut, begini takut, itu takut. Rupanya udah pasrah aja kepada Allah, hilang semuanya. Makanya ini yang saya bilang tuh. Jadi kita tetap. Jantungan awak, tambah takut tambah jantungan awak. Adik bawa air, Dik. Rupanya Air. Ambil aqua itu. udah pasrah, udah hilang dia. Yang di belakang lagi, yang di belakang. Ya. Jadi setiap apa itu tetap kita pasrah. Berusaha tetap berusaha. Iyalah. Nggak mungkin nggak Itu berusaha harus ya. itu. Makanya kalau bisa tetap kita berusaha. Karena kenapa? Tanpa ada berusaha kita akan mungkin berhasil. Iya. Kita akan mungkin berhasil. Kita tetap bagaimana kita tetap berusaha untuk kita Minum, ya? supaya baik, supaya sembuh. Habis itu terus kita introspeksi diri. Terus introspeksi. Dia kan seperti dia nih, dah beramal itu atau pernapasan itu bisa apa kurang itu. Makanya Bisa. dia sering ada pernapasan juga kan. Iya. Nah, makanya nanti saya bilang tetap coba latihan pernapasan subuh ya kan, atau malam pun jadi. Nggak usah lama-lama. Kapan waktunya ada? Nah, kapan ada waktunya? Nggak usah lama-lama. 10 menit, 15 menit pun jadi. Iya. Tahan. Kira-kira sampai mana tahannya? Keluarkan lagi dari mulut. Tarik lagi dari hidung. Zikir dalam hati. Tahan tuh. Sambil zikir. Sambil zikir itu ingat aku mau sembuh nih kalau dalam penyakit. Kalau bisa lagi arahkan pikiran itu ke arah penyakit sakit tadi itu. Dia bilang juga nggak dia? Keluarkan dari mulut. Pelan-pelan. Begitu terus. 10 menit pun jadi. Habis itu udah. Tiap hari buat ya. Arahkan ke penyakit itu, zikir itu, bilang musadah. Tetap ya, tetap juga berusaha nanti, tetap juga datang untuk berobat, terus datang nanti kan kita kan saling terus mujakarah ya kan Bu. Saling Terus bertukar saling, ilmu. Jadi awak bertukar tuh ilmu. lepang pula otak awak tadi. Gitu. Yang misalnya takut tadi awak, dikena awak dah bertukar pikiran tadi hilang pula dia gitu. Ibu kenapa ya naik mobil, naik pesawat lagi, jantungan itu bagaimana lah awak mau apa ini? Kena awak apalah kok takut awak berdebar jantung. Rupanya dapat serah hilang aja nya. Justru itu. Pernah nengok aja nyawa ke bawah gitu, tak takut awak lagi. Paling dia 5 menit 10 menit tuh. Kita terus ada apa ini terus kita. Udah, tapi kita dalam situ pasrah dan ingat kepada Allah. Hanya Allah diri kita disuruh begitu. Nanti lama-lama terus tenang. Begitu datang lagi, ingat lagi. Gitu terus. Iya, Ya, semangat makanya kehidupan tadi kita ini teringat selalu kalau ingat lemah, dia. Pak. Mm-mm. Pasrah Sedikit aja, ada yang kita dia yang lupa, kuat. udah lain lagi apa ya? Justru itu. Kenapa begitu kita lalai adalah halangan dan rintangan masuk pada seperti kakak ini. Berarti kan ada apa ini sekarang? Kan itu pertanyaannya. Ambil yang positif. Ini Allah mengantarkan ibu sama kuning tadi. Positifnya aja. Sementara kalau manusia biasa, begitu diingatkan belum tentu dia mau melaksanakan. Apalagi nggak diingatkan sama Allah. Iya, kadang-kadang Nah. datang pikiran Seperti jahat. biasanya, Cuek lagi. cuek, nggak ada apa-apa. Berarti ada apa? Kan gitu istilahnya. Sementara orang kakak yang ini nggak sholat nggak ada sakit kan? nggak ada sakit-sakit, nggak ada apa-apa gitu. Sementara kakak ini begitu berzikir, mulai agak mulai ada kesembuhan. Ada reaksinya. Reaksinya itu udah mulai ada kurang. Begitu nggak ada ingat sama Allah, kok makin kacau lagi. Ingat lagi sama Allah, hilang lagi. Kok makin tenang. Kan gitu kan? Nah, berarti ada apa? Berarti kita memang disuruh
Terus Kita ingat suruh ingat aku, terus. terus ingat aku, terus ingat Nah, aku. makanya ini kacaunya itu, oh ingat lagi awak cepat mengingat dia. Berarti awak disuruhnya terus Jadi terus. mengingat dia. Hmm. Minum ibu, minum. Ya. Iya. Dek. Udah habis. Udah habis. Habis. Kita buat obat dulu ya. Iya. Iya. Akuanya mana? Itu Bu 1, dia 2.